Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum bakteriologi dan mikologi yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah bakteriologi dan mikologi yang diampu oleh dokter pengampu saya, yaitu Dr. Hewan Hapsari Mahami, MP. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Madewina Ardia Kuswari dengan NIM 24095-11004 yang berasal dari kelas B angkatan 2024. Praktikum ini tersusun dari 4 rangkaian acara. Yang pertama adalah pengenalan alat-alat laboratorium, sterilisasi dan pembuatan media, dan yang kedua adalah identifikasi, pewarnaan gram, dan uji katalase. Acara ketiga adalah uji biokimia dan gula-gula, dan acara keempat atau acara terakhir adalah uji sensitivitas. Ini kami menggunakan sampel feses ayam yang mengalami diare dari salah satu peternakan di Bali sebagai bahan uji. Pemilihan sampel ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan dan karakteristik mikroorganisme patogen yang kemungkinan menjadi penyebab gangguan kesehatan pada unggas tersebut. Baik, saya akan membahas tentang acara 1, yaitu pengenalan alat lab, membuat media, dan isolasi kuman. Selanjutnya ada alat dan bahannya, yaitu yang pertama cawan Petri sebagai wadah penyimpanan dan pembuatan kultur media, OC untuk memindahkan atau mengambil koloni suatu mikroba ke media yang akan digunakan kembali, yang ketiga ada bunsen untuk menghasilkan kondisi steril. Keadaan steril bisa dicapai dengan menggunakan api dan membakar OC pada api bunsen. Selanjutnya ada autoclave dan oven ya, untuk sterilisasi alat dan bahan. Yang kelima ada inkubator untuk menginkubasi mikroba agar dapat mencapai pertumbuhan optimal. Selanjutnya ada prosedurnya, bisa dilihat pada video berikut ini. Prosedurnya pertama yaitu melakukan pembagian pada cawan Petri menjadi 4 bagian dengan menggunakan spidol. Lalu memberikan nomor pada keempat bagian tersebut. Selanjutnya Kakak Asdo sedang menjelaskan tentang cara mengaplikasikan bakteri pada media agar. Yaitu dengan cara menggunakan OC. Pertama-tama OC-nya disterilkan dulu dengan menggunakan api pada bunsen. Jadi OC-nya dipanaskan terlebih dahulu dengan bunsen. Lalu bakteri diambil pada sampel feses ayam diare dengan cara ditap-tap sedikit saja. Lalu untuk pengaplikasian pada media agar dengan cara ditap-tap dimulai pada ujung bagian, lalu di-apply dengan cara menggunakan pola garis-garis, lalu pada akhir-akhirnya mulai dengan zigzag, dan lakukan hal berulang pada bagian-bagian lainnya. Jika sudah diaplikasikan pada media agar, lalu dimasukkan ke dalam inkubator dan menunggu hingga keesokan harinya untuk diambil lagi dan melakukan pengamatan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan praktikumnya, yaitu tujuan dari praktikum isolasi bakteri ini adalah untuk mempelajari koloni bakteri yang tumbuh pada media, serta memahami teknik inokulasi dan isolasi bakteri secara langsung. Praktikum isolasi bakteri ini berhasil mempelajari teknik inokulasi serta pertumbuhan koloni bakteri pada 2 jenis media, yaitu nutrien agar dan McConkey agar. Pada nutrien agar, koloni bakteri yang muncul berwarna putih menunjukkan adanya bakteri seperti E. coli, Bacillus sp, dan Staphylococcus epidermis yang tidak melakukan fermentasi laktosa. Sedangkan pada McConkey agar, koloninya berwarna merah muda mengindikasikan adanya bakteri gram negatif, khususnya E. coli yang mampu memfermentasi laktosa. Jadi ini adalah pertumbuhan bakteri pada nutrien agar. Bakteri yang tumbuh itu berwarna putih, seperti ini. Dan selanjutnya ini adalah bakteri hasil pertumbuhan pada McConkey agar. Jadi nutrien agar, sedangkan ini McConkey agar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan, yaitu praktikum acara kedua, pemeriksaan makroskopik dan uji katalase. Sebelumnya, untuk uji katalase, ada praktikumnya, tidak bisa dilakukan pada pertemuan yang ini, jadi praktikum uji katalase akan dilanjutkan pada praktikum yang ketiga, yaitu uji biokimia dan gula-gula. Baik, akan saya lanjutkan. Yang pertama alat dan bahannya, yang pertama ada isolat bakteri, yang kedua larutan pewarnaan gram, yang ketiga gelas objek, yang keempat bunsen, yang kelima OC, yang keenam pipet tetes, yang ketujuh minyak imersi, dan yang kedelapan ada mikroskop. Selanjutnya untuk prosedurnya bisa dilihat pada video berikut. Yang pertama adalah panasan OC di atas api bunsen untuk sterilisasi, lalu ambil sampel bakteri dan diletakkan pada objek gelas. Setelah itu, objek gelas akan diteteskan oleh aquades, dan aquades dianginkan di atas api bunsen hingga mengering. Setelah bakteri sudah terbentuk, baru kita warnai dengan pewarnaan gram. Pada proses pertama itu diwarnai dengan kristal violet sebagai warna dasar, dengan cara menteteskan kristal violet pada objek gelas dan diamkan selama 1 menit. Setelah 1 menit, bilas dengan air mengalir. Yang kedua, teteskan mordan sebagai intensifikan warna dasar dan diamkan selama 1 menit. Setelah 1 menit, warna dibilas dengan air mengalir. Yang ketiga, teteskan alkohol aseton sebagai bahan peluntur pewarna dasar, lalu diamkan selama 30 detik. Selanjutnya, bilas kembali dengan air mengalir.
Dan yang terakhir, teteskan safranin untuk mewarnai kembali sel yang kehilangan pewarna dasar dan didiamkan selama 1 menit. Lalu dibilas kembali dengan air mengalir. Akan lanjut untuk membahas acara ketiga, yaitu uji biokimia dan gula-gula. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk melatih keterampilan mahasiswa dalam melakukan pemupukan bakteri pada beberapa media biakan seperti media miring, tegak, semi-solid, maupun cair. Tujuan identifikasi ini adalah mahasiswa dapat mengetahui sifat-sifat biokimiawi bakteri pada beberapa media. Yang pertama itu ada media TSIA, yaitu media padat untuk mengidentifikasi bakteri berdasarkan kemampuan fermentasi glukosa, laktosa, dan sukrosa, serta produksi H2S. Media ini memiliki dua bagian, yaitu selang atau miring dan bat atau dasar. Selanjutnya media SIM atau SIM, media semi cair untuk mengidentifikasikan kemampuan bakteri dalam memproduksi hidrogen sulfida, indol, mutilita dengan melihat pergerakan bakteri. Selanjutnya media MR dan PP, yaitu media cair untuk mengidentifikasikan kemampuan bakteri dalam memproduksi asam dari fermentasi glukosa dan memproduksi asetoin dan glukosa. Yang terakhir ada media Simon sitrat, yaitu media padat untuk mengidentifikasikan kemampuan bakteri dalam menggunakan sitrat. Alat dan bahannya itu ada OC, bunsen, tisu, tempat membiarkan bakteri, glukosa dan laktosa, MR, Covax, metil, dan alkohol. Adalah prosedur acara 3, yaitu uji biokimia dan gula-gula. Untuk prosedur selanjutnya akan bisa disimak pada video berikut ini. Berikut adalah prosedur dari praktikum ketiga, yaitu uji biokimia dan gula-gula. Jadi ini adalah alat dan bahannya. Oke, yang pertama dengan cara memanaskan media, dengan cara menyalakan api bunsen untuk sterilisasi, kemudian mengambil sampel koloni bakteri menggunakan OC steril dan menusukkannya ke bagian dasar atau bat tabung TSIA secara vertikal, lalu goreskan ke bagian permukaan miring secara zigzag. Selanjutnya OC dipanaskan kembali dan ambil koloni bakteri menggunakan OC steril, lalu ditusukkan pada media tabung. Selanjutnya pada uji MR, koloni bakteri diambil menggunakan OC steril, lalu dicelupkan kepada tabung, lalu diaduk. Dan pada uji FP, sama seperti tadi, koloni bakteri diambil menggunakan OC steril, lalu masukkan jarum OC ke reagen FP dan diaduk. Selanjutnya bakteri diambil dan buka media SCA dan sebarkan bakteri secara zigzag. Selanjutnya pada uji gula-gula, ambil bakteri, lalu masukkan bakteri ke bagian tabung dan diaduk. Koloni bakteri diambil, lalu koloni diletakkan pada objek gelas bersih. Jadi ini adalah bagian dari uji katalase yang seharusnya dijelaskan pada pembahasan kedua, namun praktikum tersebut baru bisa dilaksanakan pada praktikum ketiga. Berikut adalah hasil pengamatannya. Pembahasannya, hasil dari praktikum ini, kami mendapatkan hasil bahwa bakteri kami dapat memfermentasi glukosa, laktosa, dan sukrosa, tetapi tidak dengan H2S. Lalu bakteri kami juga dapat memproduksi hidrogen sulfida, indol, dan motilitas setelah ditambahkan SIM. Bakteri kami pun mampu memfermentasi glukosa melalui jalur fermentasi asam campuran, dikarenakan pada uji MR berubah menjadi warna merah. Baik, selanjutnya saya akan lanjut menjelaskan ke acara yang keempat, yaitu uji sensitivitas kuman. Jadi, tujuan dari praktikum ini adalah untuk melatih keterampilan mahasiswa dalam melakukan uji kepekaan bakteri terhadap antibiotika dengan cara difusi cakram menurut metode Kirby-Bauer. Tujuan uji kepekaan ini adalah untuk mengetahui pola kepekaan bakteri yang dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu peka atau sensitif, intermediate, dan resisten antibiotik. Uji kepekaan secara otomatis dapat mengetahui antibiotika yang tepat atau efektif yang untuk digunakan sebagai metode tindakan terapi. Jadi alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama ada Mueller-Hinton agar, yaitu sebagai media pertumbuhan untuk uji sensitivitas antibiotik terhadap bakteri. Yang kedua ada suspensi bakteri yang sesuai dengan standar Macfarlane 0,5. Yang ketiga ada antibiotik paper dish yang merupakan cakram kertas kecil yang mengandung konsentrasi tertentu dari antibiotik yang digunakan dalam metode difusi Kirby-Bauer untuk menguji kepekaan bakteri terhadap antibiotik. Dish antibiotik diletakkan pada permukaan media yang telah diinokulasi dengan bakteri secara merata. Selanjutnya ada cotton swab steril yang digunakan untuk mengoleskan suspensi bakteri ke permukaan media dengan cara mencelupkan cotton swab ke dalam suspensi bakteri lalu diusapkan ke permukaan Mueller-Hinton agar. Selanjutnya ada bunsen yang digunakan untuk mensterilisasi alat. Dan yang terakhir ada pinset yang digunakan untuk memindahkan paper dish ke Mueller-Hinton agar dengan cara mensterilkan pinset terlebih dahulu. Selanjutnya antibiotik yang digunakan ada antibiotik amoxicillin, antibiotik ampicillin, antibiotik kanamycin, antibiotik trimethoprim, dan antibiotik bacitracin. Selanjutnya kita akan ke prosedur
kegiatan. Prosedur bisa disimak pada video berikut ini. Jadi ini adalah acara keempat, yaitu uji sensitif kuman. Berikut adalah alat dan bahannya. Pertama, cotton swab diusapkan kepada suspensi bakteri, lalu diusapkan kepada Mueller Hinton agar. Selanjutnya, paper dish dikeluarkan menggunakan kuku, lalu pinset dibakar untuk disterilkan, dan kemudian ambil paper dish menggunakan pinset tersebut. Selanjutnya, paper dish diletakkan kepada permukaan Mueller Hinton agar, yaitu tepatnya pada bagian tengah. Dan selanjutnya akan diulangi, progresnya akan diulangi, yaitu tetapi peletakan paper dish-nya diletakkan pada jam 12, jam 9, jam 6, dan jam 3, pada arah-arah tersebut. Selanjutnya, diinkubasikan pada inkubator selama 18-24 jam. Dan pada keesokan harinya, diambil untuk diamati, yaitu dengan cara diukur. Diameter dari area agar yang tidak terinfeksi bakteri diukur, yaitu untuk menandakan angka efektif pada antibiotik yang digunakan. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke hasil pengamatannya. Pertama, antibiotik amoxicillin, yaitu diameternya sebesar 2 cm, maka tergolong peka atau sensitif dikarenakan menurut standar Clinical and Laboratory Standard Institute atau CLSI, di mana diameter zona hambat lebih dari sama dengan 14 mm, maka akan dikategorikan sebagai peka atau sensitif. Dikarenakan diameternya yaitu 2 cm atau 20 mm, maka tergolong peka atau sensitif. Selanjutnya antibiotik ampicillin sama seperti sebelumnya yaitu 2 cm atau 20 mm, maka tergolong peka atau sensitif. Selanjutnya antibiotik kanamisin sebesar 2,8 cm atau 28 mm, maka tergolong peka atau sensitif. Dan antibiotik trimethoprim sebesar 2,5 cm atau 20 mm, maka tergolong peka atau sensitif. Dan antibiotik bacitracin sebesar 1,5 cm atau 15 mm dikarenakan lebih dari 14 mm, maka tergolong peka atau sensitif. Selanjutnya pembahasan uji sensitivitas antibiotik metode Kirby-Beware menunjukkan bahwa semua antibiotik yang diuji, yaitu amoxicillin, ampicillin, kanamisin, trimethoprim, dan bacitracin merupakan efektif untuk menghambat bakteri uji dengan kategori sensitif. Kanamisin merupakan antibiotik yang paling efektif dengan zona hambat terbesar, yaitu sebesar 2,8 cm atau 28 mm. Dan yang terkecil adalah antibiotik bacitracin, yaitu 1,5 cm. Jadi metode ini terbukti praktis dan akurat untuk menentukan sensitivitas antibiotik. Baik, sekian dari video pembahasan saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup, terima kasih.